Perkenalkan, saya Saiful Bahari, praktisi HRD dan penulis buku Terapi Bermental Sukses di innovides.com. Senang sekali ketemu sama Anda hari ini di channel motivasi yang menginspirasi Anda. Saya berikan topik berakhirnya interview karena jawaban dan keadaan seperti ini. Yang pertama, setelah Anda diberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri, setelah itu seorang HRD bisa saja langsung to the point ke bagian yang Anda lamar, atau ada pertanyaan-pertanyaan lain yang di luar daripada yang posisi yang Anda lamar. Misalnya, ada pertanyaan seperti ini. Anda kesini naik apa? Itu memang simple sekali. Kalau Anda jawab naik motor atau naik mobil, bawa mobil. Terus pertanyaan berikutnya, punya SIM tidak? Di sini serba salah apabila, dan saya pernah menemukan jawabannya tidak punya. Bagi seorang HRD, itu sudah cukup, karena Anda dianggap tidak comply terhadap peraturan, baik nanti peraturan perusahaan ataupun peraturan di luar, dan tidak compliant. Kalaupun dilanjutkan pertanyaan lain, itu hanya sekedar, ya bukan basa-basi, hanya sekedar melanjuti saja, karena kalau mereka sudah punya kesimpulan. Yang kedua, itu sering sekali terjadi. Kenapa Anda resign dari perusahaan lama? Saya banyak sekali mendapatkan jawaban mungkin normatif ya, tapi kalau aja Anda jawab tidak nyaman, itu yang membuat berakhir. Artinya dia tidak akan menggali lagi ketidaknyamanan Anda. Kalaupun dia menggali, hanya sekedar ya komunikasi biasa saja, tapi dia tidak mau, karena nanti juga di tempat ini Anda tidak nyaman. Tapi kebanyakan pengalaman yang saya dapat, mereka dalam hal ini mungkin pandai ya menyembunyikan sesuatu, dan HRD juga tidak akan mencari tahu banget, karena Anda tidak memberikan kesempatan untuk menggali lebih dalam dan lebih dalam lagi kenapa Anda pindah. Ya, kalau Anda memberikan alasan yang bisa masuk akal, ya bisa jadi itu akan diterima. Tapi kalau Anda bisa bicara tidak nyaman, ya hati-hati, itu akan berakhir interview. Yang ketiga, sering juga terjadi, pasti berapa gaji Anda yang Anda harapkan di perusahaan ini. Kalau Anda langsung menjawab to the point dengan jumlah angka yang Anda inginkan, itu juga selesai. Kenapa? Karena seorang HRD ya tidak ingin bernegosiasi di situ, karena kalaupun Anda turunkan, berarti tidak konsisten dengan apa yang Anda jawab. Ya bagusnya kalau untuk level operator, bisa saja Anda menjawab sesuai dengan peraturan pemerintah, dalam hal ini UMR atau UMP. Mungkin kalau di atas itu bisa jadi misalnya level staff ada yang bergaji 7 juta, 8 juta dan sebagainya. Anda boleh juga kalau diminta oleh seorang HRD menyebutkan angka. Sebutkan angka itu. Biasanya disebut itu karena mereka sudah mengerti rata-rata mencari aman dengan menjawab sesuai dengan peraturan yang ada. Itu aman. Tapi seorang HRD biasanya diminta untuk Anda menjawab angka. Tapi hati-hati menjawab angka, karena kalau Anda menyebutkan angka itu, boleh jadi tidak sesuai dengan standar yang ada di perusahaan itu. Oleh karena itu bisa jadi juga Anda selesai di situ. Kemudian yang nomor 4 adalah interview berlangsung kaku. Kenapa kaku? Ya karena boleh jadi kita tidak menguasai permasalahan yang ada di perusahaan itu, atau mungkin kemampuan kita belum mumpuni untuk bidang tertentu, sehingga begitu digali oleh seorang HRD nggak dapat, atau terjadi perdebatan. Nah itu biasanya di level-level tertentu perdebatan. Yang perdebatan itu bisa jadi itu pancingan Anda emosi dan sebagainya, sehingga
tidak nyaman bagi seorang HRD. Nah, itu juga menyebabkan sebuah interview akan berakhir. Yang terakhir, HRD sudah mendapatkan kesimpulan. Dari mana dapat kesimpulan itu? Dari jawaban-jawaban yang Anda jawab, baik dengan perkenalan pertama, kemudian jawaban demi jawaban yang Anda berikan, mereka sudah mendapatkan kesimpulan. Walaupun belum bisa diputuskan hari itu juga, tapi mereka sudah ada bayangan kandidat ini bisa jadi disimpan dulu atau langsung di-cut, tapi dia akan mencari pendamping atau pembanding yang lain untuk diterima di perusahaan itu. Kesimpulannya adalah kuasai, update diri, dan bekali diri dengan pengalaman yang Anda punya. Pertajam dan perdalam ilmu Anda secara terus-menerus. Ada pepatah mengatakan, never stop studying. If you stop, it means you fail. Jangan pernah berhenti belajar. Kalau Anda berhenti, berarti Anda gagal. Demikian tips hari ini. Saya Saiful Bahri. Salam sukses untuk Anda selalu.